Pembahasan soal kimia nomor 1, 2N2O5 setimbang dengan 4NO2 dan O2 adalah reaksi eksoterm jika temperatur dinaikkan maka terjadi adalah jika temperatur dinaikkan yang terjadi adalah reaksi akan bertambah ke arah endoterm dan produk berkurang, yaitu NO2 dan O2 berkurang. Jadi jawabannya A. Nama saya Debbie Syafira Wijaya dari kelas 11 MIPA 2. Ya, di sini saya akan membahas soal kimia nomor 11. Ya, simak pembahasan berikut. Yang pertama ada amonium asetat. Amonium asetat itu terbuat dari asam lemah dan basa lemah, di mana reaksinya sebagai berikut. Asam lemah dan basa lemah dapat bereaksi terhidrolisis dengan air dan menghasilkan garam yang bersifat netral. Berarti jika bersifat netral pH-nya sama dengan 7. Yang ini adalah pH-nya kurang dari 7, berarti ini tidak tepat. Kemudian yang kedua, amonium klorida. Amonium klorida terbuat dari asam kuat dan basa lemah, yang mana mempunyai rumus kimia sebagai berikut: terhidrolisis dengan air kemudian menghasilkan garam asam, karena basa kuat lebih dominan daripada basa lemah, yang berarti pH-nya adalah kurang dari 7. Di sini pH dilihat dari tabel pH-nya adalah kurang dari 7, berarti ini. Kemudian yang ketiga ada aluminium klorida. Terbuat dari asam kuat dan basa lemah. Rumus kimia yang terlihat dengan air menghasilkan garam asam yang pH-nya adalah kurang dari 7. Kita lihat dari tabel aluminium klorida pH-nya adalah lebih dari 7, sedangkan di sini kurang dari 7, berarti ini tidak tepat. Kemudian nomor 4 ada kalium sianida, dan rumusnya adalah Cn plus H2O ya, karena terhidrolisis di air menghasilkan HCN plus OH-. Kalium sianida ini terbuat dari asam lemah dan basa lemah, yang berarti bersifat netral. Tetapi sebagai ada catatan bahwa kalium sianida ini bisa menjadi asam atau basa ataupun netral tergantung dari perbandingan kekuatan kation yang bereaksi dengan anion dalam proses hidrolisis di dalam air. Kemudian kita lihat di tabel, kalium sianida di sini bersifat basa, karena tadi bisa bersifat basa, bisa bersifat asam dan netral, berarti ini dianggap benar. Kemudian yang kelima ada kalium asetat. Nah, kalium asetat ini terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Ini adalah rumus hidrolisisnya yang menghasilkan garam basa, karena basa kuat lebih dominan daripada asam lemah, yang mana menghasilkan pH-nya lebih dari 7. Nah, kita lihat tabel, sedangkan di tabel kalium asetat ini pH-nya adalah kurang dari 7, berarti tidak tepat. Ya, di sini saya akan memberikan pembahasan soal kimia nomor 12. Kurva titrasi senyawa CH3COH. Senyawa CH3COH itu adalah senyawa yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Jadi kurvanya adalah sebagai berikut, dimana titik ekivalennya ada di angka 9 ya, karena CH3COH itu terbuat dari asam lemah dan basa kuat, maka titik ekivalennya berada di angka 9. Kemudian jika terjadi titrasi antara asam kuat dengan basa kuat, akan membentuk kurva sebagai berikut. Titik ekivalennya berada di angka 7. Kemudian jika terjadi titrasi pada asam kuat dan basa lemah, maka kurvanya akan berbentuk sebagai berikut, di mana titik ekivalen berada di bawah angka 7. Kemudian jika terjadi titrasi antara asam lemah dan basa lemah,
maka titik ekivalen berada di angka 7 dengan bentuk seperti ini ya kurvanya. Jadi kebalikan dengan asam kuat dan basa kuat. Jika asam kuat dan basa kuat dari bawah ke atas, maka asam lemah dan basa lemah dari atas ke bawah dengan titik ekivalen berada di angka 7. Soal kimia nomor 13, soalnya seperti berikut dan jawabannya adalah E. Kenapa bisa E? Titrasi mencapai titik akhir, larutan berubah dari kuning menjadi merah. Ya, simak pembahasan berikut. Yang pertama, kurva ini adalah kurva asam kuat dengan basa lemah, di mana basa lemah memiliki pH 11 dan asam kuat memiliki pH 1. Kemudian larutan berubah dari kuning karena telah melewati angka 6 dan menjadi warna merah pada angka 1 yang dituliskan oleh kurva. Jadi kita lihat di sini warna metil jingga seperti yang pada tabel 3,1 sampai 4,4, merah menjadi kuning, dan brom timul biru dari pH 6,0 sampai 7,6 dari kuning ke biru. Lihat di sini telah mencapai titik ekivalen yaitu pada angka 5. Terjadi perubahan warna kuning ke merah karena telah melewati angka 6 di sini. Angka 6 melewati warna kuning sampai angka 1 ya. Lihat kuning sampai dari 6,0 sampai 4,4 itu masih kuning dan telah melewati angka 1 dan menjadi merah. Kenapa bisa merah? Karena pH 0 sampai 3,0 itu adalah merah dan titrasinya sudah mencapai titik akhir. Jadi dari warna kuning ke warna merah dan titrasinya pada kurva ini telah mencapai titik akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mars Kamila dari kelas 11 IPA 2. Di video ini saya akan membahas soal PTS Kimia nomor 16. Asam nitrat diproduksi diantaranya untuk memenuhi kebutuhan industri pembuatan perhiasan. Asam nitrat pekat dicampurkan dengan asam klorida pekat akan menghasilkan aqua regia yang dapat melarutkan emas dan platina. Asam nitrat dibentuk dari pelarutan gas NO2 ke dalam air. Pembuatan gas NO2 sebagai bahan baku asam nitrat menggunakan proses Ostwald. Dalam industri banyak hal yang harus diperhatikan, misalnya penggunaan katalis, penggunaan material atau alatnya, dan terutama biaya produksi. Kondisi optimal pada proses Ostwald dilakukan pada suhu 900 derajat Celcius dengan menggunakan katalis platinum rhodium pada tekanan tinggi. Pernyataan yang tepat mengenai wacana tersebut adalah jawaban dari saya adalah yang C. Suhu harus tinggi supaya reaksi tidak melambat. Karena dilihat dari hal-hal yang harus diperhatikan dalam industri, kondisi optimum proses Ostwald dilakukan pada suhu 900 derajat Celcius. Jadi agar kondisi laju reaksinya berjalan dengan cepat, maka suhu harus dinaikkan sehingga katalis akan bekerja dengan optimal. Maka biaya produksi akan berkurang dan penggunaan energi juga berkurang. Sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjawab nomor 31. Jadi, ini langsung jawabannya ya. Air limbah A bisa dilihat dengan grafik berikut. Jadi, hasilnya 4,2 kurang dari sama dengan pH kurang dari 6. Air limbah B bisa dilihat dari grafik berikut. Jadi, 7,6 kurang dari sama dengan pH kurang dari sama dengan 8. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsenati dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membahas nomor 23. Pernyataan yang tidak tepat adalah A. 1. Kita lihat pernyataan nomor 1. Asam adalah spesies yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Pernyataan ini tepat karena menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dimasukkan dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidronium atau ion H+. B. 2. Kita lihat pernyataan nomor 2. Basa adalah spesies yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Pernyataan ini tepat karena menurut Arrhenius, basa adalah zat yang jika dimasukkan ke dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidroksida. C. 3. Kita lihat pernyataan nomor 3. Asam adalah spesies yang bertindak donor pasang elektron bebas. Pernyataan ini tidak tepat karena menurut Lewis, asam sebagai aseptor bukan donor elektron bebas. D. 4. Kita lihat pernyataan nomor 4. Asam konjugasi adalah basa yang telah memperoleh dan menerima ion H+. Pernyataan ini tepat karena menurut Bronsted Lowry, asam konjugasi adalah basa yang telah memperoleh dan menerima ion H+. 5. Kita lihat pernyataan nomor 5. Basa adalah spesies yang bertindak aseptor proton. Pernyataan ini tepat karena menurut Bronsted Lowry, basa adalah spesies yang dapat menerima ion H+ atau akseptor proton. Jadi kesimpulan nomor
23, pernyataan yang tidak tepat adalah C3. Nomor 6, perhatikan suatu indikator berikut ini. Warna indikator akan menjadi jingga bila dimasukkan ke dalam. Nah, untuk jingga, ini kan 5 ya. Jadi otomatis jawabannya adalah asam lemah. Kenapa asam lemah? Kenapa bukan asam kuat? Karena asam lemah itu pH-nya ini di bawah 7. Dia itu 3 sampai 6 pH untuk asam lemah. Dan sedangkan asam kuat itu pH-nya di antara 0 sama 2. Jadi 0 sama 2 itu asam kuat. Perhatikan persamaan reaksi asam dan basa berikut. Urutan yang paling tepat sesuai teori asam basa Arrhenius, Brossard-Lowry, dan Lewis berturut-turut adalah sesuai dengan kunci jawabannya B, 1, 3, dan 2. Untuk membuktikannya, kita bahas reaksinya satu persatu. Reaksi pertama merupakan teori dari asam basa Brossard-Lowry. Menurut Brossard dan Lowry, asam adalah donor proton atau ion H+, sedangkan basa adalah akseptor proton atau ion H+. Seperti pada gambar, NH3 berperan sebagai basa karena NH3 menerima H+ dari H2O, sehingga NH3 menjadi NH4+. Sedangkan H2O berperan sebagai asam karena H2O memberikan H+ kepada NH3, sehingga H2O menjadi OH-. Sama seperti reaksi ketiga, H2PO4- berperan sebagai basa, sedangkan H2O berperan sebagai asam. Reaksi kedua merupakan teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Seperti pada gambar, BF3 sebagai asam, NH3 sebagai basa. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3, sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Jadi jawaban ini tidak tepat dan juga tidak ada jawaban yang tepat sesuai dengan soal. Karena reaksi 1 dan 3 merupakan teori asam basa Brossard-Lowry, sedangkan reaksi 2 merupakan teori asam basa Lewis.